nih ya harus geser-geser sih. Pak Cok, jadi ini kita akan ada pelebon lah, pelebon besar ya. Nah ini kan pelebon tidak pernah terlepas dari badai. Ya. Mohon maaf nanti kalau saya salah ya, Pak Cok. Pak Cok. Jadi nanti bisa meluruskan kan. Nah kalau sebetulnya berawal dari proses seperti apa sih Pak Cok D, awal akhirnya sampai kita nanti akan pada pelebonnya ya. Tapi dari awalnya ada acara-acara apa yang akhirnya apakah undagi kemudian ada syarat-syaratnya harus berdoa atau bagaimana untuk menentukan hari ini kita harus buat ini bagaimana Pak Cok? Jadi pertama kita berduka lah. Jadi pada tanggal 2 Februari tahun ini kami ditinggal sama keponakan lah. Bodo Bagus Santake. Jadi dia adalah salah seorang penggelincir, pengabdi daripada masyarakat. Jadi istilahnya beliau pengayah apa istilahnya, membantu masyarakat istilahnya. Di bidang spiritual lah istilahnya. Itu yang spesifik. Siap. Daripada kegiatan beliau. Jadi dari tinggal pasti sudah karena kita tuakan, kita lincirkan walaupun itu adalah keponakan. Jadi kita ya pertemuan keluarga dekat dulu. Setelah berduka apa yang kita kebetulan juga ada upacara jadi ya di desa Ubud juga ya biar sama-sama kita saling menghormati satu sisi juga upacara ke pura juga berjalan satu sisi ini juga biar jalan akhirnya kita memutuskan tanggal 14 ini ya kita buat upacaranya. Upacara pokok pengabenan ataupun pelebon daripada almarhum. Jadi prosesnya pasti jadi yang pertama penyampaian kepada keluarga besar dengan landasan kenapa kita pakai badai, istilah badainya di gunung istilah pemeraman lah istilah badai, ada 5 tapel yang seperti ada 7 ada 9 jadi ini kita pakai yang 5 karena beliau adalah lebih muda daripada yang lain-lain. Jadi biar ada istilah Balinya sorsinggihnya. Ya, modernisnya biar ada lah istilahnya. Jadi kita kesepakatan dulu mengenai penggunaan badai. Yang kedua lembu itu sudah normal. Itu bawaan dari leluhur. Dari dulu. Ya, kita pakai. Salah satu syarat ya. Ya, lembu dan lain sebagainya. Yang spesial adalah penggunaan naga bandel. Naga bandel. Ya, naga bandelnya. Ya juga dengan pertimbangan keluarga dan pasti juga kita menyampaikan mohon restu juga kepada masyarakat karena kami adalah bagian daripada masyarakat Ubud. Jadi kita bisa lepas apapun sedikit-sedikit kita selalu menyampaikan lah apa yang kita akan lakukan dan lain sebagainya. Akhirnya kesepakatan dengan status beliau almarhum seperti itu mengabdi untuk masyarakat. Saya potong dulu Pak Cok. Berarti ada berbeda dengan mungkin seseorang yang mungkin dia kalau ini dia mengabdi kepada masyarakat menjadi pelayan masyarakat gitu kan. Berarti ada yang mereka yang tidak mengabdi berbeda badinya. Itu seperti kalau apa? badinya sih tidak masalah. Naganya. Kalau yang bukan pengabdi dia tidak ada naga. Jadi bagaimana cerita? Mungkin kemarin sudah disampaikan sama Ida Prana karena beliau yang punya garis. Jadi istilahnya dalam yang pernah mengabdi untuk masyarakat, yang pernah ngawo jagat dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang kita sederhana menjadi pelayan masyarakat lah istilahnya dari titah beliau dalam kita bisa menggunakan naga bandel. Ini ada sejarahnya sedikit Mas Bambang. Jadi mungkin nanti kita akan carikan sejarahnya biar dari saya gitu biar memang ada tatanan seperti itu. Jadi ada penghormatan lebih. Jadi mengikat pada saat beliau mengabdi kepada masyarakat mungkin ada hal-hal yang tidak baik, salah dan lain sebagainya.
pastilah itu pasti. Jadi dengan naga banda mengikat nanti. Mengikat beliau almarhum untuk menuju ke alam sana. Ini ada cerita, ada kebenaran. Mungkin nanti beliau. Jadi ajaran-ajaran dan filosofi Hindunya itu kuat sekali. Ada babatnya itu bahwa menyatakan seperti itu gitu. Baik. Jadi atas persetujuan semua keluarga besar, kemudian tentunya juga pemberitahuan kepada masyarakat kita buatkan naga seperti sekarang ini. Baik. Nah ini memang jadi sedikit agak berbeda. Jadi nanti kita akan tampilkan gambarnya nih, videonya Pak Cok ya. Jadi memang kita ada naga bada. Ini yang memberikan simbol atau juga penghormatan, penghargaan yang tinggi, pengikat beliau, emosi dan lain sebagainya. Yang intinya adalah menghantarkan beliau. Jadi memang ini tidak semua Plebon ada. Iya, gitu. Nah, ini kalau untuk di sini yang di Ubud, karena betul. pengkhususan lah kita di Ubud, di Puri Ubud. Gitu. Iya, jadi ada tatanan-tatanannya ya, Pak Cok ya. Yang jelas intinya adalah mengabdi untuk masyarakat, atas kekurangan kesalahan beliau di dalam, itu. Pak Cok kalau boleh tahu sedikit proses pembuatan ini cukup naga badunya, naga banda itu ada proses persiapannya kalau singkat dikatakan? Pasti Mas Bawang ya. Ini ritual ya. Ritual. Jadi pasti melalui satu proses lah istilahnya, pemberitahuan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Yang Maha Esa, kemudian alam semesta dan lain sebagainya. Ini kan dua, ini tidak bisa kita pisahkan, Skalo sama Niskalo. Ini mengawali proses daripada pembuatan simbol-simbol seperti ini. Ini karena ini bagian daripada upacara nanti, jadi upacara untuk beliau lah istilahnya. Jadi prosesnya kita awali mencari kayu yang baik dan sebagainya, kemudian hari yang baik dengan tempat yang baik, pakaian yang baik, pakaian tradisional dan lain sebagainya, waktu juga yang baik. Tak bisa kita proses ya seperti sekarang lah, proses bisnis bisa kita memang kapan mood kita niat kita untuk bekerja, memanggil bakat kita memanggil dan lain sebagainya, pada saat itu kita bekerja. Jadi selama hampir 1 bulan lah. 1 bulan. Mulai dari awal. Jadi rancang. Jadi Undagi sudah berperan di sana. Sudah berperan di sana. Jadi tanpa gambar, dengan pakem-pakem yang kita miliki. Jadi kan goresan mungkin izin ya. Izin ya. Mungkin goresan seseorang kan berbeda deh. Mungkin ini goresan pertamanya, mungkin ya kebetulan goresan saya lah. Jadi karakternya dapat. Mungkin untuk semua profesi kayaknya sama. Jadi sentuhannya lah istilahnya kalau kita konkretkan ya seperti sekarang. Ya itu kayak kita berproses. Hanya satu ada di benak adalah persembahan. Jadi nasih saya kepada keponakan, bakti saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, leluhur. Itu yang ada di benak lah istilahnya, sehingga perlu waktu lah, tidak bisa kita seharian buat terus selalu pemikirannya seperti itu gitu lah. Kan ini proses unaginya ini. Proses unaginya. Bukan proses seniman ini, proses unaginya seperti itu. Jadi itulah spiritnya itu kan di situ kelihatan ya, ada kayaknya di sana kayaknya kalau di sana tidak salah. Nanti sudah menyatu lah istilahnya. Jadi rasa ya karena kan budaya cipta karya dan rasa ini kita tidak bisa pisahkan gitu, bagaimana kita. Pak Cok, kalau ini kan bagian dari upacara juga. Nah, saat kapan ini digunakan Pak Cok? Biar mungkin masyarakat juga pengen tahu kan kapan menggunakan naga banda ini. Jadi setelah selesai proses yang tadi kutadana ini kan berkembang sebenarnya. Jadi berkembang, desainnya berkembang, tapi pakemnya masih tetap pakemnya. Kalau dulu saya buat ya kayak ular kecil ya kayak sekarang udah mulai kayak berbau kobra dan nanti lihat nanti. Jadi itu kembali tetap pakemnya pakem tradisi dan sebagainya. Ini digunakannya kapan? Sebenarnya kita pertama setelah selesai kita plas istilahnya. Plas. Ya, plas bersama
beberapa simbol ya, kajang dan lain sebagainya, termasuk naga bandanya kita sucikan lah istilahnya. Kita sembahyangkan. Habis itu pada min upacaranya itu yang tanggal berapa itu kemarin. Jadi itu istilahnya Upodese. Jadi itu dijemput di penak lah istilahnya dari Walajan ke bawa ke tempat upacara di sini. Ya. Dari sini kemudian kita ikat jenazah beliau dengan ekornya daripada naga, biar sesuai dengan makna filosofi daripada Nagabana, mengikat daripada almarhum untuk menuju alam di sana. Baik. Jadi prosesnya sudah selesai semua, apa boleh dikatakan raga dari almarhum, kemudian setelah dimandikan semua dimandikan, kemudian dengan proses berdoa, penyucian, ini digunakan lah. Sudah mulai diproses. Kemarin sebenarnya, istilahnya Upodese-nya. Jadi pada saat itu sebenarnya ini sudah berfungsi. Jadi sudah mulai setelah disucikan sudah mulai difungsikan lah. Oke. Nah, nanti kita geser lagi ke proses selanjutnya. Habis dari sini kan nanti kalau tidak salah akan dibawa ke Bade atau nanti tanggal 14 pada upacaranya. Jadi misalnya kalau dari proses setelah ini sebelum masuk ke pengantaran di Bade gitu kan? Itu tanggal 14. Itu. Jadi habis dari sini nanti baru dibawa ke di Bade nanti sendiri dia. Nah, kita akan nanti diikat nanti Badenya. Sama juga karena jenazahnya sudah di Badenya mau menuju ke kuburan. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, Pak Coy ya. Kayaknya kita harus geser ke sini lebih enak kami sambil jalan gitu, Pak Coy. Yuk, Pak Coy. Yuk.